Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika, akan melakukan observasi di SMPN 3 Cikalong Wetan untuk memenuhi penugasan mata kuliah kurikulum pembelajaran. Kami tidak berdua, kami bersama rekan-rekan kami. Di antaranya ada saya sendiri, Nengrisma Hermawati, dan saya sendiri Bapak Karisma, ada juga Salsa Sabatini dan juga Yelis Septianingsih, dan juga Delia Puspitasari. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delia Puspitasari. Di sini kami berada di SMP Negeri 3 Cikalong Wetan. Sekolah ini berdiri pada tahun 2010. Untuk visi sekolah ini yaitu PASTI, prestasi, agamis, serasi, terampil, dan inovatif. Untuk fasilitas di sini terdapat 8 ruang kelas, lalu di sebelah sini terdapat lapang upacara, dan untuk di sebelah bawah terdapat lapangan buat olahraga. Untuk bagian atas di situ ada ruang multimedia, lalu ada ruang guru. Di situ juga terdapat perpustakaan dan ruang kepala sekolah. Adapun fasilitas ekstrakurikuler dan kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Cikalong Wetan. Yang pertama, di sini ada fasilitas, terdapat lapang upacara, ada perpustakaan dan ruang multimedia. Lalu ada ruang kelas yang terdiri dari 8 ruang kelas. Ada masjid dan juga ruang guru. Dan juga ada tempat parkir dan toilet untuk siswa ataupun guru. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu ada paskibraka, yang kedua ada pengembangan diri olahraga. Yang menjadi unggulan pada sekolah SMP Negeri 3 Cikalong Wetan yaitu pengembangan diri olahraga, yaitu pernah mendapatkan juara 1 tingkat provinsi pada Festival Permainan Rakyat dan juga Kostrad Universitas Pendidikan Indonesia juara 2 pada tahun 2020. Dan untuk tahun 2022 ini SMP Negeri 3 Cikalong juga mendapatkan kembali juara 1 pada Festival Permainan Rakyat tingkat provinsi. Lalu, SMP Negeri 3 Cikalong Wetan juga ada salah satu siswanya yang menjadi perwakilan tingkat nasional pada Pornas di Palembang dan mendapatkan juara 4. Lalu ada pengembangan diri PAI. Di sini SMP Negeri 3 Cikalong Wetan mendapatkan juara 2 pentas PAI tingkat Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada gerakan literasi siswa. Pada tahun 2022 ini, SMP Negeri 3 Cikalong Wetan juga mendapatkan penghargaan Sekolah Inspiratif Gerakan Literasi Siswa. Selanjutnya ada PPK, yaitu pengembangan pendidikan karakter, dan ini untuk kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Cikalong Wetan, yaitu ada porak, dan di sini ada upacara yang dilakukan setiap hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya sudah berada di SMP Negeri 3 Cikalong Wetan. Saya sudah bersama narasumber kita, yakni Bapak Agus. Beliau adalah salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sini. Dan saya juga tidak sendiri. Saya di sini sebagai pewawancara 1 dan juga Teh Delia Puspitasari sebagai pewawancara 2, Bapak Karisma sebagai nutulen. Baik, mungkin Bapak mohon izin langsung saja untuk pertanyaannya. Apa perbedaan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka? Untuk perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, itu yang paling dominan, yaitu bahwa di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin yang paling dominan dari perbedaan kedua kurikulum tersebut, itu adanya profil pelajar Pancasila.
Itu mungkin untuk perbedaan secara garis besar. Lalu, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ya Pak? Profil pelajar Pancasila itu secara garis besar merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila juga memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang nanti oleh satuan pendidikan harus dikembangkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Baik Bapak, untuk pengimplementasiannya sendiri itu dalam proses pembelajaran seperti apa ya Pak? Kalau untuk pengimplementasiannya untuk dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi, ada yang dimasukkan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti contoh ketika saya mengajar bahasa Indonesia, ketika mengajarkan suatu materi A misalkan, atau menyimak atau puisi atau apa, itu nanti ada dicantumkan salah satu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila itu ada juga yang dinamakan dengan proyek. Proyek itu jadi nanti dalam satu semester peserta didik itu harus menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri itu diambil 20-30% dari total alokasi waktu jam pelajaran setiap mata pelajaran. Nah, itu nanti jadi sebagai contoh ketika mata pelajaran pendidikan agama itu dalam satu semester ada 108 jam pelajaran misalkan, atau dalam satu tahun ada 108 jam pelajaran, itu 20-30%-nya itu dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu untuk waktu khususnya itu kapan ya Pak? Untuk waktu khusus pengerjaan proyek profil pelajar Pancasila itu jadi peserta didik itu dalam satu semester atau satu tahun satu tahun pelajaran itu diberikan waktu untuk menyusun proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi bisa satu semester atau satu tahun pelajaran. Nanti itu ditentukan dalam rapat dinas sekolah, atau dalam rapat dinas satuan pendidikan. Dalam satu tahun pelajaran itu mau ada berapa proyek, dan proses pengerjaannya itu peserta didik itu targetnya itu harus per semester atau per tahun. Untuk pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, apa tanggapan Bapak tentang pergantian ini? Lalu apakah ada kesulitan dalam penggantian kurikulum atau seperti apa Pak? Baik, untuk tanggapan saya sebagai salah satu pengajar di Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Cikalongwetan ini, tanggapannya ketika pergantian kurikulum ini kami menyambut dengan baik, karena setiap program pemerintah, pergantian kurikulum ini kan salah satu program pemerintah di bidang pendidikan. Tujuannya itu kan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada perubahan kami sangat menyambut dengan baik, dan juga pergantian kurikulum ini mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, terutama di bidang teknologi yang saat ini berkembang pesat. Otomatis kurikulum pun harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga nanti dunia pendidikan itu tidak tertinggal dengan yang namanya perkembangan zaman. Kemudian untuk kesulitan atau tantangan yang kami hadapi ketika perubahan kurikulum ini pasti ada ya. Untuk kesulitan itu pasti ada, karena ketika ada perubahan kurikulum, otomatis
kegiatan pembelajaran itu berubah juga. Sebagai contoh tadi di kurikulum Merdeka ini ada yang dinamakan profil pelajar Pancasila dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu juga tantangannya mungkin nanti merubah paradigma kami sebagai pengajar yang biasanya menggunakan kurikulum 2013 seperti ini. Kemudian ketika pergantian menjadi kurikulum Merdeka itu dirubah kembali, itu untuk mengubah paradigma dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu pasti nanti ada kesulitan. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, mungkin nanti kita akan ada semacam sharing antara guru yang belum mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka dengan guru yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Itu mungkin nanti untuk mengatasi kesulitan tersebut. Itu nanti ada semacam sharing atau nanti ada semacam IHT atau rapat bersama guru, bahkan nanti jika memungkinkan akan mengundang pengawas sekolah sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana kurikulum Merdeka ini penerapannya di sekolah. Walaupun kami sudah mengikuti kegiatan pelatihan, tapi kemampuan kami juga nanti terbatas, jadi perlu mendatangkan narasumber pengawas sekolah dalam penjelasan seperti apa sih kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di sekolah. Itu mungkin dari tanggapan dan juga kesulitan. Nah iya baik Pak, kapan kurikulum Merdeka ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cikalongwetan dan apa yang akan dipersiapkan dalam hal tersebut? Nah, untuk penerapan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 3 Cikalongwetan ini akan dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2022-2023 dan sasarannya itu siswa baru kelas 7. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Dan itu nanti dilaksanakan di tahun ajaran baru, kemudian sebelum pelaksanaan kurikulum ini nanti guru-gurunya sebagaimana tadi di pertanyaan sebelumnya dijelaskan, itu akan ada semacam pelatihan terlebih dahulu bagi semua guru yang belum dan yang sudah. Nanti kita akan kembali melaksanakan pelatihan mungkin dalam bentuk in-house training di tingkat sekolah, membahas seputar kurikulum Merdeka dari mulai persiapan kurikulum, kemudian nanti penyusunan modul ajar sampai penilaian, dan juga terakhir tentunya yang tadi yang paling utama itu tentang profil pelajar Pancasila. Itu mungkin nanti kemungkinan untuk in-house training akan dilaksanakan di awal bulan Juli, karena kita kan untuk tahun ajaran baru itu di pertengahan Juli. Itu mungkin di awal-awal bulan kita akan melaksanakan dulu in-house training tingkat sekolah. Itu mungkin untuk persiapan. Baik, untuk proses pembelajaran, model pembelajaran mana yang lebih dominan digunakan di sekolah ini? Untuk model pembelajaran yang paling dominan digunakan di sekolah kami itu karena berhubung hingga saat ini kami masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi untuk model pembelajaran itu kami masih menggunakan model pembelajaran saintifik sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013, bahwa model pembelajaran yang harus dilaksanakan itu ketika proses pembelajaran itu harus menggunakan saintifik. Saintifik sendiri itu sebagaimana katanya itu kan sains itu jadi berbasis ilmiah. Pembelajaran saintifik berbasis ilmiah itu terdiri dari biasanya disingkat dengan 5M. Ketika proses pembelajaran itu disingkat dengan 5M. Jadi di kelas itu nanti pembelajaran itu menggunakan 5M dari mulai awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. 5M itu terdiri dari yang pertama itu mengamati. Siswa nanti ketika belajar ada mengamati materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah mengamati pasti muncul yang kedua itu menanya. Jadi peserta didik itu nanti ketika setelah mengamati materi yang akan dipelajari nanti timbul rasa ingin tahu, sehingga siswa itu nanti akan bertanya. Kemudian setelah itu M selanjutnya mengumpulkan informasi. Setelah bertanya nanti mengumpulkan informasi. Kemudian M selanjutnya menalar.
dan yang terakhir itu mengomunikasikan. Jadi setelah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, selanjutnya nanti mengomunikasikan ini nanti siswa itu di kelas itu dibentuk kelompok lebih ke presentasi kelas. Jadi apa yang sudah dia pelajari dipresentasikan di depan kelas. Intinya ketika pembelajaran ini itu di kelas itu student center. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik atau pada siswa. Itu mungkin jadi untuk model pembelajaran. Walaupun selain saintifik di dalamnya ada juga metode-metode seperti discovery learning atau inquiry, bahkan ada juga yang menggunakan PBL, problem based learning. Itu ada juga beberapa guru yang menggunakan. Jadi untuk model pembelajaran saintifik dengan kegiatannya ada discovery learning atau PBL, itu disesuaikan dengan materi yang relevan dengan model atau metode pembelajaran tersebut di kelas itu. Mungkin yang lebih umumnya itu ya saintifik itu tadi. Iya, baik Pak. Nah, kita kan masih dalam proses penyesuaian dari pasca pandemi ya Pak ya. Apakah ada perbedaan pembelajaran dari ketika pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi Pak? Untuk perbedaan pembelajaran sebelum pandemi dan setelah pandemi, jelas sangat-sangat ada perbedaannya. Ketika pandemi itu kebanyakan peserta didik itu jarang mengerjakan tugas ya, karena berhubung sekolah kami itu di pegunungan. Yang pertama, ada beberapa kendala ketika kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Ketika pandemi kita itu melaksanakan pembelajaran secara daring. Beberapa kendala, salah satunya itu tidak semua peserta didik di sekolah kami memiliki handphone gitu ya. Ada juga yang memiliki handphone tapi terkendala dengan kuota. Nah, sinyal juga karena daerah kami ini pegunungan, kadang ada yang sinyalnya bagus, ada yang sinyalnya kurang bagus. Nah itu. Nah ketika sekolah kembali belajar tatap muka pasca pandemi, walaupun kita masih belum 100% ya, antusiasme orang tua dan juga peserta didik itu sangat-sangat baik, sehingga ketika kita mengadakan belajar tatap muka, setiap harinya itu siswa hampir 100% hadir. Kalau sebelum pandemi itu ke belakang itu selalu ada siswa itu jarang hadir, gitu kan, malas gitu. Tapi ketika liburnya panjang daring, itu ternyata malas juga gitu, anak tuh malasnya itu bosen di rumah gitu kan. Baik Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Nah, apakah sekolah ini sudah terdaftar sebagai sekolah penggerak Pak? Untuk SMP Negeri 3 Cikalongwetan kebetulan di tahun ini kami sudah terdaftar sebagai sekolah penggerak. Oh iya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa perbedaan sekolah penggerak dan sekolah yang bukan penggerak? Untuk perbedaannya antara sekolah penggerak dan yang bukan, itu yang lebih jelas terasanya itu bahwa ketika kami mendaftarkan sebagai sekolah penggerak, otomatis kami itu mendapatkan pelatihan tentang kurikulum Merdeka ini. Ya. Itu. Kemudian selain mendapatkan pelatihan kurikulum Merdeka, kami juga ada suntikan dana untuk kegiatan yang nantinya mendukung kami dalam pengimplementasian penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Itu mungkin jadi ada pelatihan dan juga ada suntikan dana untuk implementasi kurikulum Merdeka. Itu mungkin perbedaannya dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak. Itu di luar suntikan dana tersebut, di luar bos sekolah. Itu mungkin perbedaan. Ya mungkin Bapak pertanyaan dari awal sampai akhir sudah kami sampaikan, dan mungkin terima kasih juga sudah dijawab dengan baik oleh Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Mungkin sekian pertanyaan dari kami dan sekian juga video ini kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.